biasa. Yang mau ke Surabaya, bagus ya, harus semangat ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melepas langsung 500 pemudik dalam program Mudik Bareng 2020 di halaman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Sebanyak 10 bus diberangkatkan ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah hingga Jawa Timur, mulai dari Semarang, Jogja hingga Malang. Sandiaga juga memberikan THR kepada pemudik sebelum berangkat. Momentum ini juga diharapkan mampu mengangkat kembali ekonomi nasional, khususnya dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandi memprediksi adanya perputaran ekonomi nasional sebesar Rp350 triliun dalam mudik tahun ini. Ya, di mudik ini kita memprediksi 276 sampai 350 triliun pergerakan ekonomi kita, dan kita harapkan dalam keadaan yang sangat berat ini mudik ini membawa berkah bagi masyarakat Indonesia, terutama di kampung halaman, karena kita nggak berharap cuman yang di perkotaan aja yang ekonominya bergerak, tapi juga di kampung halaman nanti produk-produk ekonomi kreatif kampung halaman, destinasi-destinasi wisata di pedesaan itu juga bisa berkembang ke depan. Terima kasih banyak, ini sangat membantu bagi saya dan keluarga ingin berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Harapannya ketika datang dengan hati yang senang, ketika pulang membawa hati yang lebih senang lagi. Mudik bareng Kemenparekraf sudah dilakukan untuk ketiga kalinya. Sandi berharap mudik bareng ini dapat meringankan beban masyarakat yang sudah lama tak pulang ke kampung halaman. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini puncak arus mudik 2024 sudah ada rekan kami Giselia Nurrahma yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Selamat malam Gisel, bagaimana lalu lintas di tol Kali Kangkung malam hari ini? Ya baik, selamat malam Bre dan juga pemirsa. Saat ini situasi di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya kilometer 414 di belakang saya, terpantau mulai lengang dan juga cukup sepi begitu karena puncak arus mudik di tol Kali Kangkung ini sudah terjadi pada hari Sabtu 6 April 2024 kemarin dengan lebih dari 68.000 kendaraan yang melintas di tol Kali Kangkung ini. Sehingga hari ini volume kendaraan pun cukup menurun. Terpantau volume kendaraan yang melintas rata-rata 2 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Pemirsa, meskipun terlihat normal dan terkendali, namun sistem satu arah atau one way dari kilometer 72 Cikampek dan hingga di kilometer 414 Kali Kangkung masih tetap diberlakukan dan diperpanjang hingga hari Senin ini pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Perpanjangan one way ini mempertimbangkan perhitungan jumlah kendaraan atau traffic counting yang melintas di sini dinilai masih cukup tinggi dari arah Jakarta ke Jawa Tengah. Nantinya pihak kepolisian akan mengevaluasi rekayasa lalu lintas ini. Jika dirasa sudah tidak ada peningkatan jumlah kendaraan, maka penerapan one way bisa dihentikan. Namun apabila jumlah kendaraan masih meningkat, penerapan one way masih dilanjutkan dan bersifat situasional. Pemirsa, jika kita melihat kendaraan pribadi yang melintas di tol ini, mayoritas para pemudik berasal dari daerah Jabodetabek dan terhitung sejak hari Jumat 5 April hingga Senin ini sudah lebih dari 170.000 kendaraan yang keluar di tol Kali Kangkung ini. Selain ada kendaraan pribadi, kami juga melihat di sini adanya bus antar daerah maupun antar provinsi begitu. Pemirsa, kami mengingatkan kembali bagi Anda para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk selalu jaga kesehatan dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima agar selalu lancar dalam perjalanan. Demikian kembali ke Anda, Bremana. Ya, baik, terima kasih rekan Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya kita akan juga melihat bagaimana situasi terkini di rest area Palikanci kilometer 207A tol Cipali bersama rekan Galuh Pandu di sana. Selamat malam Galuh, bagaimana situasi terkini di sana?
Selamat malam Premana dan pemirsa, situasi terkini di rest area kilometer 207A Palikanci terpantau cukup lengang dan ada sekitar 10% ketersediaan kantung parkir yang ada di sini. Maksud kami masih ada 90% area yang cukup lengang dan bisa untuk dikunjungi bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik pada periode Lebaran di 2024 ini. Sementara itu untuk arus lalu lintas sepanjang ruas tol Palimanan Kanci juga terpantau ramai lancar karena kebijakan rekayasa arus lalu lintas satu jalur atau one way masih terus diberlakukan sehingga kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa masih dibuka untuk 2 jalur, sementara untuk kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta ditutup, sehingga untuk kendaraan-kendaraan tersebut yang menuju ke arah Jabodetabek disarankan untuk melalui jalur pantura atau jalur arteri. Dan one way ini diterapkan dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 Kalikangkung. Sementara itu untuk volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Trans Jawa ini paling besar, yang warga meninggalkan daerah Jakarta menuju ke wilayah Trans Jawa ada sekitar 436.000 kendaraan hingga informasi ini disampaikan. Kemudian mereka melalui satu jalur, meskipun untuk di kilometer sebelumnya yaitu di jalur yang menuju ke arah Cikampek dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek sempat terjadi kendala di kilometer 58 dan sempat dibuka tutup kontraflow di kilometer 47 sampai kilometer 70, namun situasi sudah berjalan lancar kembali. Dan sementara itu kami menghimbau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga untuk memastikan kondisi mobil, kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Silakan untuk mengisi saldo e-tol Anda tercukupi, bahan bakar tercukupi, dan juga kami perlu mengingatkan bahwa Anda harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena mengingat bahwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 hari ini disebabkan karena salah satu pengemudi melawan arus kontraflow, sehingga kami mohon agar Anda tetap mematuhi peraturan lalu lintas, juga tetap berdoa semoga selamat untuk sampai tujuan kembali bersama dengan keluarga di kampung halaman. Sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Bremana. Baik. Ya, Galuh Pandu, terkait dengan ketersediaan lokasi maupun misalnya kondisi di rest area sendiri, apakah memang sejauh ini mencukupi, dan bagaimana dengan fasilitas kesehatan juga yang disediakan oleh pihak penyedia jasa di sana? Sampai sejauh ini rest area kilometer 207A Palikanci masih memiliki ketersediaan yang cukup banyak, artinya hanya terisi sekitar 10% saja, dan masyarakat bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat di rest area apabila Anda merasa lelah, karena wilayah rest area dan sejumlah posko di sini juga siaga 24 jam. Jadi bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi, Anda bisa melakukan servis ringan di sini, mungkin ganti oli atau untuk memeriksa kondisi dari kendaraan Anda, baik dari kondisi ban, air radiator, dan juga lain sebagainya, untuk memastikan bahwa kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Dan dihimbau memang untuk beristirahat di rest area sekitar 30 menit apabila waktu-waktu padat, namun ketika waktu-waktu di H-2 Lebaran ini masih cukup lengang, sehingga kami bisa menganjurkan untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya dan supaya tidak mengantuk di perjalanan. Demikian, Bremana. Ya, Galuh Pandu, terkait dengan puncak arus mudik memang sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Lalu bagaimana dengan kira-kira puncak arus balik yang akan terjadi di Tol Cipali? Apakah sudah ada informasi? Ya, puncak arus mudik memang sudah terjadi pada 5 hingga 6 April kemarin dengan jumlah volume kendaraan yang cukup tinggi dan menjadikan rest area juga cukup padat, sehingga sempat ditutup untuk beberapa menit untuk pergantian waktu istirahat di rest area. Dan sementara itu untuk arus balik, diprediksi arus balik akan mulai terjadi pada H+2 atau H+3, yaitu pada 12 hingga 13 April 2024, karena pihak kepolisian juga sudah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi volume atau kondisi arus balik yang mulai memadat pada tanggal 12 hingga tanggal 15 April, sehingga puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 15 April 2024. Bagaimana? Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari rest area Tol Palikanci kilometer 207A. Selamat bertugas kembali.